Kegagalan. Mungkin banyak dari kita yang selalu berusaha untuk menghindari kata kegagalan. Tapi, tahukah kamu bahwa ternyata peneliti menganjurkan setiap kita untuk gagal? Kok bisa? Welcome to Creator's Mind. Dalam budaya sosial kita, kesuksesan seringkali memiliki arti tidak pernah gagal. Kegagalan itu tidak bisa diterima, dan ketika kita gagal, maka ada yang salah dalam diri kita. Menurut peneliti Amy Edmondson, statement tersebut sangatlah keliru. Amy percaya bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Walaupun demikian, Amy juga percaya bahwa ada kegagalan yang baik untuk kita alami dan juga ada kegagalan yang tidak baik. Ia menyebutkan bahwa terdapat 3 jenis kegagalan. Yang pertama adalah basic failure, atau kegagalan sederhana seperti salah mentransfer jumlah uang atau salah membeli barang. Kegagalan jenis kedua adalah complex failure. Kegagalan ini dapat terjadi karena berbagai macam akibat. Contohnya yang paling sederhana adalah saat pandemi. Ekonomi dunia mengalami penurunan drastis karena berbagai hal seperti regulasi pemerintah, kebiasaan konsumen yang berubah, dan banyak hal lainnya. Dan jenis ketiga ini yang menurut Amy adalah kegagalan yang baik, yaitu intellectual failure atau sebuah kegagalan hasil dari eksperimen. Dan jenis kegagalan ini memiliki 4 kriteria untuk baru dapat disebut sebagai intellectual failure. Kriteria pertama, kegagalan ini harus terjadi di teritori yang memang tidak kita ketahui sebelumnya. Jika kita tidak menguasai suatu bidang dan mengalami kegagalan saat melatih diri untuk menguasainya, maka itu termasuk dalam kriteria ini. Kriteria yang kedua, kegagalan ini terjadi dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan. Kriteria yang ketiga, kegagalan ini didorong oleh hipotesis, yang berarti tindakan yang dilakukan bukanlah secara acak atau tidak mendasar, melainkan sudah direncanakan untuk membuktikan sebuah hipotesis. Dan kriteria yang terakhir adalah kegagalan yang terjadi harus sekecil mungkin. Lalu, bagaimana caranya untuk dapat melakukan intellectual failure ini? Menurut Amy, hanya terdapat satu cara, yaitu dengan berpikir seperti seorang ilmuwan. Ilmuwan telah melatih diri untuk dapat mentoleransi dan mengambil pembelajaran dari setiap kegagalan. Contohnya, ketika ingin menguji suatu teori atau eksperimen di mana ini adalah sebuah tujuan, ilmuwan biasanya sudah membuat sebuah hipotesis sebelumnya. Ini berarti mereka memahami bahwa ada kemungkinan besar mereka itu salah. Namun, dengan menguji sesuatu dan menemukan kegagalan atau kesalahan, ilmuwan melihat hal ini sebagai langkah maju untuk membuat sebuah penemuan yang besar. Namun, perlu diingat bahwa melakukan eksperimen di lingkungan yang sangat beresiko sangatlah tidak dianjurkan. Misalnya, bereksperimen menyetir mobil di jalan tol dengan tidak memiliki pengalaman sama sekali sebelumnya. Berbahaya. Selalu usahakan untuk melakukan eksperimen di lingkungan dengan resiko yang rendah. Salah satu hal yang menghalangi kita dalam mengambil resiko atau bereksperimen adalah kita secara keliru menganggap taruhan untuk melakukan hal tersebut terlalu tinggi. Kita berpikir bahwa jika gagal dalam melakukan sesuatu, maka hal tersebut akan memberikan pengaruh yang sangat buruk kepada kita. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Walaupun memang terkadang kegagalan membuat kita merasa tidak nyaman atau kecewa, namun itu sebenarnya sangatlah lumrah. Jadi usahakanlah untuk selalu mengingatkan diri kita akan resiko rasional yang sebenarnya. Sangatlah wajar jika kita ingin menghindari kegagalan. Namun, dengan menghindari kegagalan, sebenarnya kita juga sedang menghindari kesuksesan dan pencapaian yang baru. Terakhir, saya mau tutup dengan quote dari Thomas Alva Edison, di mana dia gagal 2.774 kali sebelum akhirnya bisa menemukan desain pekerjaan dari sebuah bola lampu. Quote-nya seperti ini, "I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work." Saya tidak sedang gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang belum berhasil. Jangan berhenti saat gagal. Siapa tahu itu adalah langkah ke 10.000-mu dan saat kamu mencoba sekali lagi, kamu akan tiba kepada keberhasilan. Beranilah untuk gagal dan belajar dari kegagalan tersebut. Dan kita pun dapat menjadi pribadi yang lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat mengalami kegagalan dan bersiaplah untuk keberhasilan.